Oke, wawancara kedua saya dengan salah satu wali murid juga di SD ITB Negeri Solo dengan Mbak Lisa. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Mbak Lisa tentang penelitian saya yang berjudul Implementasi Pendidikan Karakter Siswa, Perspektif Orang Tua dan Guru di Sekolah. Oke, pertanyaan pertama, bagaimana pandangan Mbak Linda mengenai pendidikan, nilai keimanan dan ketakwaan yang diajarkan di sekolah? Kita gantian aja. Oke. Baik, terima kasih. Aduh, pertanyaannya tentang bagaimana pandangan orang tua ya mengenai nilai pendidikan, nilai keimanan, Nilai dan keimanan. ketakwaan yang diajarkan di sekolah. pendidikan ketakwaan yang gimana di sekolah itu sudah sesuai ya dengan visi misi di sekolah dan maupun visi misi saya sebagai orang tua di rumah itu sudah sesuai bahwa mereka menginginkan generasi yang berinsan Qur'ani. Jadi memang mereka menerapkan seperti itu dan berdampak di anak-anak. Sudah sesuai lah dengan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Oke, siap. Bagaimana Mbak Linda melihat penerapan nilai akhlak mulia dalam perilaku anak di rumah? Penerapan nilai akhlak mulia ya. Jadi apa yang saya lihat di anak-anak sesuai dengan yang diterapkan di sekolah dan dibawa juga ke rumah. Akhlak mulianya seperti mereka di sekolah itu anak-anak diajarkan untuk memperlakukan Al-Quran dengan baik, memperlakukan yang lebih tua dengan baik, kemudian menyayangi sesama, kemudian saya lihat itu berdampak ya dengan anak-anak di rumah. Jadi saya salut banyak sekali nilai-nilai adab yang dibawa ke rumah sama anak-anak, dibawa dari nilai sekolah. Siap. Menurut Mbak Linda, apakah sekolah sudah cukup efektif dalam menanamkan nilai-nilai spiritual pada anak? Ya. Sudah cukup efektif menurut saya sebagai partner saya sebagai orang tua, karena kan meskipun anak di sekolah dari jam kurang lebih 7 jam ya di sekolah, tapi sudah cukup efektif untuk membantu saya sebagai partner menanamkan nilai spiritual itu. Jadi anak-anak sudah dibiasakan bagaimana sholat 5 waktu, terus ada tambahan sholat duha, kemudian ada lagi nanti mereka biasanya yang sholat malamnya. Mulainya. Okay. Seberapa jauh sekolah membantu anak dalam mengembangkan sikap mandiri di rumah? Mandiri. Ya, sudah jauh banget ya menurut saya. Ada sekitar 50% itu bantuan dari sekolah untuk kemandirian anak. Masalah untuk barang-barang pribadi, untuk bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri. Sekolah sudah membantu sekitar 50% dari tugas saya untuk kemandirian anak. Oke, siap. Bagaimana Mbak Linda mendukung kemandirian anak di rumah setelah belajar dari sekolah? Ya, jadi kita memang sinkron ya. Ketika di rumah sampai itu memang ustazah suka ada follow up di grup anak-anak kami ini hari ini mengajarkan untuk botolnya ditanggung jawab sendiri, terus bekal segala macam buku-buku itu mereka di rumah bisa ya melanjutkan itu yang dari sekolah. Jadi maksudnya ini dukungan dari saya ya sebagai orang tua. Sebagai orang tua. Jadi saya juga ikut melanjutkan di rumah. Saya ingatkan kembali tadi di sekolah ustazahnya ngingetin supaya kotak bekalnya tanggung jawab. Begitu juga di rumah kotak bekal ditaruh di tempat cucian piring dan besok paginya juga dia mencari sendiri yang sudah bersih dan melanjutkan tugas yang diberi sama sekolah. Iya. Kalau untuk Mas Nugrah kemarin, bagaimana dia untuk pertanyaan saya yang dalam mengembangkan sikap mandirinya untuk seumuran Mas Nugrah? Untuk Mas Nugrah ini karena memang sesuai level usianya ya, dia sudah lebih banyak dikasih tanggung jawab sih. Karena kalau istilahnya pembagian tanggung jawabnya dia sudah lebih besar kayak dia sudah mulai harus buang sampah setiap pagi, dia sudah mulai harus mengontrol mainan yang kemungkinan bisa bikin luka kayak Lego yang patah bisa bikin luka jadi dia harus memperbaiki entah itu dibuang atau mungkin bisa dilem jadi dia sudah bisa dikasih tugas dan tanggung jawab sesuai dengan usianya. Berarti nanti ini Bunda Nadifa saya minta jawab versi dari Mbak Nadifa sama versi Mbak Nugrah. Mas Nugrah ya. Kali kita jawab. Boleh. Okay. Memang beda penerapannya bagaimana iya, tanggung jawab sesuai beda. usia. Iya, oke.
Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Mbak Linda mendukung kemandirian? Oh, sudah tadi Sudah saya. Oh mendukung ya, siap. kemandiriannya dilanjutkan di Oke, sekolah. bagaimana Mbak Linda melihat perubahan dalam sikap mandiri anak setelah mengikuti pendidikan di sekolah versi Mbak Nadifa dan Versi Mbak Gerak? Nadifa Oke, ya. iya atau tidak? Ya. Yang Ya, pertanyaan bagaimana? Apakah Mbak Linda melihat perubahan dalam sikap Oh mandiri? iya, kalau apakah pertanyaannya Iya, berarti jawabannya iya. iya. Ya, jawabannya iya. Karena memang sebelum masuk sekolah kan memang usia kematangannya belum terlalu ya, Nadifa ini masih 6 tahun lebih 5 apa 6 bulan gitu masuk sekolah. Tapi dengan usianya sekarang setelah mengikuti pendidikan di sekolah itu kelihatan dia semakin matang yang sekali dibangunkan. Oh, ini jadwalnya sholat subuh, jadi dia sudah mulai bisa karena di sekolah juga selalu di-sounding diingatkan bahwa sudah mulai harus sholat subuh itu. Iya. Tanggung jawab yang lain. Mas Nugra. Kalau untuk Mas Nugra ini juga seperti kelihatan sih kematangannya juga di usia yang sekarang untuk kemandirian. Saya melihat di sekolah juga sering disounding untuk tugas-tugas PR-PR sekolah itu kan untuk tanggung jawab. Nah, dia tanpa saya harus menanyakan ada PR apa enggak, ternyata saya periksa aman gitu, sudah lancar gitu. Oke, siap. Selesaikan. Bagaimana Mbak Linda melihat penerapan nilai gotong royong pada anak setelah belajar di sekolah? Dua Kalau versi nilai gotong tersebut. royong, oke, nilai gotong royong ini kan kerjasama ya. Jadi memang kalau Mbak Ipa masih belum kelihatan karena di sekolah ada teman sebaya, sekolah teman sebaya. Jadi begitu dia mengerjakannya itu bersama ramai teman-teman seseru-seruan karena masih dengan fase usia dia mungkin lancar untuk menanamkan nilai gotong royong di sekolah. Tapi kalau di rumah ini sama saudaranya dia karena cewek sendiri terus usianya juga masih belum dia lebih sering mengerjakan kegiatan itu yang kecewean kayak di dapur beresin beresin piring-piring kemudian pakaian-pakaian. Nah, beda dia tidak mau untuk bekerja sama dengan yang bagian-bagian cowok, bagian sampah, bagian mainan itu dia mau. Tapi sepertinya di sekolah dia lancar aman gitu, nggak ada masalah. Siap. Kalau untuk Mas Nugra itu aman penilaian apa untuk menerapkan nilai gotong royong kerjasama dia sudah bisa mengkoordinasi adiknya kamu bagian yang ini ya kamu bagian yang ini nanti Mas yang bagian yang ini dia bisa selesaikan bareng-bareng sama. Oke, siap. Apakah anak Mbak Linda sering berbagi pengalaman tentang kegiatan yang melibatkan kerjasama dan tolong-menolong di sekolah? Ya, jadi dia juga cerita kalau di sekolah juga ada bersih-bersih gitu ya, bersih-bersih kelas. Itu dia sampai rumah juga cerita bahwa di rumah, bahwa di sekolah ada kegiatan bersih-bersih kelas. Nah, mungkin ya yang setahu saya sih mereka juga ada jadwal piketnya ya. Saya sering menjemput, itu dia lagi nyapu biasanya. Loh, Mas tadi nyapu di sekolah ya? Tadi Mama lihat, iya jadwal kita hari Jumat mah satu kelompok bersih-bersih kelas gitu memang ada. Siap. Bagaimana pandangan Mbak Linda mengenai pentingnya gotong royong dalam pembentukan karakter anak? Pentingnya gotong royong Dalam pembentukan karakter anak. pembentukan karakter anak. Ya, sangat penting sekali ya. Karena kita ini makhluk sosial, bukan makhluk yang individual. Jadi semua kita pasti akan membutuhkan kerjasama. Dan saya merasa ini penting, jadi saya terapkan juga di rumah. Jadi saya tidak pernah memberikan tugas untuk satu orang. Ketika saya dan ingin mereka bekerja sama dengan baik, itu saya kasih tugas untuk diselesaikan secara bersamaan. Jadi saya kasih tugas misal untuk membersihkan area main itu mereka kalau bisa bekerja secara sama-sama gitu. Nggak ada yang satunya lagi main, nggak ada satunya lagi makan, satunya lagi mandi, nggak. Mereka harus menyelesaikan bareng dan harus pada tupoksi masing-masing ada bagian masing-masing gitu. Oke. Bagaimana menurut Mbak Linda sekolah mengajarkan anak untuk menghargai perbedaan dan kebinekaan? Bagaimana pandangan saya terhadap sekolah? Untuk menghargai perbedaan dan kebinekaan. Oke. Keberagaman dan kebinekaan ya. Iya. Jadi di sekolah setahu saya juga termasuk ada inklusinya ya. Jadi ada juga teman-teman yang perkembangannya tidak sama, tidak seragam ya gitu. Ada temannya. Jadi ketika yang seperti itu ternyata
Juga pengalaman di teman yang lain juga tidak sama dalam bentuk fisik, maksudnya itu saya lihat sekolah sudah bisa meminimalisir bentuk bullying gitu. Iya. Bentuk bullying di sekolah. Jadi ketika ada yang tidak sama, itu mereka bisa menjelaskan ke anak-anak bahwa itu sesuatu yang tidak perlu untuk dipermasalahkan gitu. Jadi mereka harus menerima satu sama lain, keberagaman dan kebinekaan itu kita sama-sama gitu. Oke, siap. Apakah Mbak Winda, maaf, apakah Mbak Linda terbuka terhadap keberagaman saat mengikuti pendidikan di sekolah? Heeh, Bagaimana dua versi tersebut? dua Nadifa versi ya. dan Mas Lukman. Kalau Nadifa, kebetulan kita kenal satu orang ya yang memang pertumbuhannya tidak normal ya, sama-sama ketemu gitu, pernah ketemu. Jadi mereka alhamdulillah responnya positif, jadi nggak yang mengkhawatirkan gitu bakal ini nih cenderung bisa ngebully temannya nih, jadi nggak mengkhawatirkan. Saya rasa itu juga ada andil sekolah ya yang mungkin sudah menjelaskan juga. Jadi saya tinggal terbuka lagi dan mereka mau diajak diskusi gitu, ngobrol masalah itu. Mereka terbuka dan cerita, misalnya aku kok bisa ya kayak gitu mah gitu. Jadi ya itu karunia dari Allah. Jadi kita juga diciptakan nggak kita harus bersyukur gitu. Justru malah diajarkan juga untuk belajar bersyukur bahwa kita dikasih kelebihan sama Allah dengan kehadiran yang sempurna. Kemudian untuk teman yang dikasih kekurangan itu sebenarnya juga punya kelebihan di bagian yang lain. Betul. Jadi mereka kita ajarkan untuk eh, apa ya, berpikir bahwa itu bukan suatu masalah gitu. Apa yang Mbak Linda harapkan dari sekolah dalam hal mengajarkan anak tentang nilai-nilai verbal dan toleransi? Ya, yang saya harapkan bagi Iya. sekolah ya, nilai global dan toleransi. Karena kebetulan sekolah kita ini berbasis Islam ya. Kalau toleransi di agama yang lain itu sepertinya belum perlu effort dari sekolah. Karena kalau eh, biasanya toleransi identik dengan toleransi agama, untuk sekolah kita sepertinya tidak tidak yang harus kita khawatirkan ini kira-kira penanaman toleransi. Jadi lebih ke orang tua sih yang mungkin ketemu di lingkungan sekitar. Ada yang agamanya lain itu saya harus siap dari sekarang nih. Betul. Karena memang SDIT namanya juga Islam ya terpadu. Jadi nggak bakal ketemu dengan agama yang lain. Nah jadi saya menyiapkannya di rumah. Bagaimana bahwa di luar sana itu ada yang tidak pakai ajaran-ajaran Islam gitu. Jadi untuk lebih ke orang tua sih untuk kesiapan Bagaimana itu. menghargai Menghargai perbedaan itu. Kalau untuk yang global, insya Allah sekolah bisa lah untuk bersaing di dunia global untuk masalah agama. Kayak kita misalnya mau hafiz Quran, itu kan kita bisa kayak mau sekolah ke misalnya ke Mekah, Madinah itu bisa disiapkan dari sekolah. Tapi untuk persaingan toleransi itu masih minim karena nggak ada Iya, betul. Karena kan Islam Islam semua. Baik, kita lanjut ke berpikir kritis. Bagaimana Mbak Linda melihat perkembangan kemampuan berpikir kritis pada anak setelah belajar di sekolah? Dua versi. Perkembangan berpikir kritis. Oke, jadi untuk berpikir kritis ini cara nge-treatnya itu kita harus sering memberikan pertanyaan terbuka terhadap anak. Jadi kan ada dua versi pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Kalau pertanyaan tertutup itu kan jawabannya hanya dua, iya atau tidak. Kalau pertanyaan terbuka itu bagaimana pendapatmu, bagaimana uh, segala macam ya untuk jawabannya yang lebih luas. Nah, untuk Nadifa sepertinya belum terlalu sering diberikan pertanyaan terbuka. Dari soal-soal yang saya lihat yang diberikan oleh sekolah itu mungkin karena usianya ya lebih banyak pertanyaan tertutup gitu. Kayak peraturan di sekolah itu seperti apa. Jadi pertanyaannya dengan jawabannya jelas gitu. Nggak bisa menuntut mereka untuk berpikir kritis. Mungkin karena usia. Nah, kalau Mas Nugra ini untuk pertanyaan terbukanya sudah sering diberikan sama sekolah. Yang saya lihat kayak bagaimana pendapatmu jika ada teman yang merasakan seperti ini, seperti itu sudah ada muncul di beberapa pelajarannya.
Iya, baik kan. Apakah Mbak Linda melihat bahwa anak lebih sering bertanya atau berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah di rumah? Iya atau tidak? Apakah anak lebih sering? Berarti jawabannya iya. Iya, Berpikir kritis iya, ya. oke. Bagaimana sekolah menurut Mbak Linda membantu anak dalam mengembangkan kemampuan bernalar kritisnya? Kemampuan bernalar. Ya, jadi saya lihat sudah cukup membantu ya. Bagaimana sekolah memberikan eh, pertanyaan-pertanyaan untuk lebih sering bernalar gitu ketimbang harus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang pasti. Saya lihat kalau misalnya saya lihat ya ada sempat pertanyaan itu disuruh nulis jawabannya di kertas bagaimana pendapatnya tentang sekolah dengan peraturan-peraturan seperti itu pernah tuh dijelaskan di sekolah di kelas bagaimana pendapatnya tentang peraturan di kelas dan bagaimana jika tidak melaksanakan peraturan itu dan apa pendapat anak-anak tentang itu jadi pernah. Oke, siap. Seberapa jauh sekolah mendorong anak-anak untuk berpikir secara kreatif? Mendorong berpikir secara Dua versi. Iya, karena untuk masih Nadifa mungkin kayaknya masih terbatas ya untuk mendorong berpikir kreatif. Kalau Mas Nugra itu sudah ada pelatihan-pelatihan seperti itu, praktek-praktek seperti itu. Kalau misalnya berpikir kreatif, mereka diminta untuk menggambarkan suasana misalnya atau kegiatan mereka di hari itu diminta untuk bahkan pernah juga diminta untuk menggambarkan DNA dari rumah ke sekolah. Itu saya nggak bantu sama sekali. Jadi mereka kira-kira Mas Nugra bisa nggak tuh mengimplementasikan, menggambarkan bahwa perjalanan dari rumah ke sekolah itu seperti apa, ada gang berapa gitu, kemudian di kiri kanan itu ada gambar apa aja, itu kan memicu untuk berpikir kreatif Benar. ya. Mereka bisa nggak berpikir bahwa di jalan itu banyak yang mesti harus digambarkan, dideskripsikan gitu. Apakah anak balita menunjukkan kreativitas yang lebih tinggi dalam aktivitas sehari-hari setelah mengikuti pembelajaran di sekolah? Ya, tidak. Iya, iya, saya Ya, merasakan. Ya. Bagaimana pandangan Mbak Linda mengenai peran kreativitas dalam mendukung pembelajaran anak? Oke, peran kreativitas, apalagi terutama untuk Mas Nugra ya. Karena Mas Nugra ini tipe anaknya visual, jadi saya rasa untuk mengembangkan kreativitas ini sangat-sangat mendukung pengembangan anak. Jadi Mas Nugra itu kalau dikasih materi, kalau melalui gambar itu dia lebih cepat nangkap. Jadi saya kalau mau mengajarkan dia misalnya tentang planet atau kata surya, itu kalau dengan cara gambar diminta mewarnai dulu, gambarnya visualnya bagus, baru bisa berpikir lebih berkembang gitu dengan visual. Oke. Selanjutnya ke yang terakhir, disiplin. Bagaimana pandangan Mbak Linda mengenai upaya sekolah dalam menanamkan sikap disiplin pada anak? Jadi upaya sekolah untuk mengembangkan sikap disiplin anak itu effortnya sudah luar biasa banget. Bagaimana ada absensi sholat 5 waktu, ada apalagi pas bulan Ramadan itu strict juga bagaimana anak-anak dikasih buku penghubung untuk pelaksanaan ibadah-ibadahnya itu sudah termasuk pembentukan sikap disiplin ya. Bagaimana terus yang sholatnya ngaret-ngaret juga itu kita boleh melaporkan di sekolah dan di sekolah ditindaklanjuti kembali sama ustazahnya. Jadi mereka sekolah sudah berperan aktif sekali untuk mengembangkan sikap disiplin anak, terutama dalam hal sholat ya. Apakah anak balita menunjukkan sikap disiplin yang lebih baik di rumah setelah mengikuti pembelajaran di sekolah? Ya, tidak. Ya, jawabannya iya. Iya, sangat. Terlihat ya. Terlihat. Dan yang terakhir, apa tantangan yang Mbak Linda hadapi dalam menerapkan disiplin yang diajarkan di sekolah ke lingkungan rumah? Ya, tantangan saya untuk melanjutkan kedisiplinan di sekolah itu paling teman ya. Biasanya kalau apalagi umur Nadifa itu untuk menerapkan sesuatu itu butuh teman sebaya, teman main perempuannya yang sama-sama seru gitu. Nah, jadi kalau mau sholat masih males-malesan karena tidak ada teman. Iya, benar. Masnya nggak mau ngimamin sholat ya, karena juga
Dia juga faktornya nggak ada teman. Sementara di sekolah itu kan teman sebaya untuk mengerjakan sesuatu itu lebih gampang. Karena ada teman. Kalau di rumah ya paling tantangannya karena mereka harus sendiri mengerjakan itu. Saya minta ngaji, males juga karena nggak ada teman gitu. Jadi tantangannya lingkungannya tidak sama. Di sekolah lebih rame, di rumah sepi gitu. Iya, betul. Itu aja sih. Oke, semua pertanyaan sudah saya ajukan kepada Mbak Linda. Terima kasih untuk waktu dan jawabannya. Oke, sama-sama. Alhamdulillah enak banget nih 20 menit.